Saudari-saudara dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam persiaran hidup, kita diberikan kesempatan untuk belajar, memahami, dan mengerti suatu ilmu pengetahuan, bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi berusaha menemukan sesuatu demi keselamatan bersama. Pengetahuan dipelajari untuk menjadi bekal mewartakan kasih Tuhan bagi sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala cinta dan kasih-Mu, sehingga Engkau perkenankan kepada kami untuk belajar, memahami dan mengerti karya ciptaan-Mu. Semoga dengan kesempatan yang boleh kami miliki, menjadikan diri kami semakin bijaksana di dalam bertindak, dan bukan malah menjadikan diri kami sebagai batu sandungan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kami. Tuhan, ajarilah kami untuk bertindak bijaksana dan tidak egois di dalam mewartakan keselamatan. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tidak terasa kita sudah di akhir pekan kembali. Kita diajak untuk melihat persiaran hidup kita selama sepekan ini. Sudahkah kita menjadi anak-anak terang? Sudahkah kita mewartakan keselamatan bagi semua orang? Atau kita mewartakan diri sebagai batu sandungan karena pengetahuan kita, karena pemahaman kita akhirnya membuat diri kita menjadi sok tahu, menjadi orang yang malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang memiliki iman yang murni, bukan karena pengetahuan. Di dalam kisah para rasul hari ini, Paulus dan Barnabas menegaskan bahwa aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pernyataan Yesus yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas ini mengingatkan kita bahwa setiap orang diperintahkan dan kita mendapat tugas untuk mewartakan terang dan kasih Allah, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang, bahkan mereka yang tidak mengenal Allah. Artinya bagaimana? Jangan kita belajar tentang liturgi sedikit, tentang teologi sedikit, lalu kita mengatakan ini salah, ini benar, dan akhirnya malah justru menjadi sumber penyesatan. Malah justru kita yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang sederhana, ingin ikut ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi, di dalam hidup menggereja. Kita yang tahu prosedur, lalu kita seolah-olah mengatakan bahwa saya orang beriman, saya tidak takut mati dengan virus corona. Maka sangat ciutlah iman gereja yang tidak mau mengadakan perayaan Ekaristi. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan pengetahuan kita menjadikan diri kita sombong, menjadikan diri kita justru memasukkan orang-orang yang tidak paham tentang bahayanya dari pandemi COVID-19. Jangan kita menjadi batu sandungan. Jika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tetaplah tinggal di rumah. Itu adalah tugas perutusan kita yang paling sederhana untuk menjadi terang dan menjadi teladan supaya setiap orang sesama kita yang kita jumpai selamat. Injil hari ini menegaskan dengan jelas, jika kita berlaku sebagai anak-anak terang,
Dan barang siapa melihat kita sebagai anak-anak terang, ia pun melihat Bapa yang telah mengutus putranya dan menjadikan kita anak angkat dari Bapa. Meskipun terkadang kita sebagai manusia seperti Filipus masih suka bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami. Bagaimana kami bisa mengerti dan memahami kapan Bapa hadir menyapa kami? Saudari-saudaraku yang terkasih, sudah berapa lama kita beriman? Sudah berapa lama kita menghidupi iman Katolik kita? Kok kita masih bertanya, seperti apa tandanya? Bapa sudah menyapa kita setiap hari melalui kedua orang tua kita, melalui keluarga kita, melalui anggota komunitas kita, dan melalui sesama kita. Yang menjadi persoalan keirian, kesombongan menutup mata hati kita sehingga tidak mampu melihat kasih Allah yang hadir di dalam diri sesama kita. Hiduplah sebagai orang beriman yang baik dan menjadi terang dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan, cukup kita tinggal di rumah demi keselamatan bersama. Tinggal di rumah bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa lebih kreatif, mencintai keluarga, memahami anggota keluarga, dan belajar dari rumah. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tumbuhkan menjadi teladan bagi sesama. Selamat berakhir pekan dan tetap tinggal di rumah bersama keluarga dan tetaplah bahagia dan jangan takut. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.